dengan segala policy kebijakannya tanpa harus ada dispute gitu. Karena inovasi dalam Islam sendiri adalah dinyatakan berkali-kali dalam Quran surat Ar-Rahman ya, ayat 33, dan juga Pak Dr. Zakir Naik ini favorit aku ya, dikatakan bahwa the Quran in the modern society science is compatible. Jadi sangat kompatibel terhadap segala sesuatunya. Nah, hanya di Indonesia karena banyak sekali yang hijrah, baru berhijrah atau sedang berproses ingin hijrah, membuat kita punya klaster pemahaman terhadap ekonomi syariah maupun industri halal itu various gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Dari mana variasinya? Melihat sebagai obligation, sebagai satu yang wajib, atau dia cuma ikutin tren doang, only talk saja gitu, ikut-ikutan. Tapi nggak apa-apa juga. Tapi itu kan menimbulkan demand daripada pasar. Nah, ini saya akan lewatkan bagaimana halal adalah halal dan halal seperti itu. Dan ini di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali bahwa ketika kita tidak menggunakan suatu yang halal, tentunya kita temannya setan, seperti itu ya. Tapi buat seseorang yang baru hijrah, itu menakutkan. Jadi kita pelan-pelan dengan cara ketika Anda berhijrah, ketika Anda berkerudung, seperti saya memberi contoh diri saya sendiri, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Wajah saya kan sebagai yang ibunya dari Jawa Timur, muka saya ini sangat Jawa. Apa ukuran Jawa? Saya nggak kayak Bu Etika yang mukanya panjang. Saya mukanya bulat gitu ya. Tapi ketika saya berhijrah, saya pakai kerudung dan kemudian saya memakai Wardah kosmetik tentunya. Lipstick saya ini loh Wardah asli. Nah, saya melihat wajah saya jadi tetap langsing gitu. Kenapa? Karena wajah saya tinggal 2/3. Yang sepertiga yang udah ebreh-ebreh ini ketutup dengan kerudung seperti itu ya. Jadi orang sering kagum dengan saya, mengatakan, aduh Mbak Ica, awet muda deh. Pertama saya mengatakan, oh karena saya sholat dan saya pakai yang halal. Tapi sesungguhnya Islam menolong saya dengan membuat wajah saya tinggal 2/3 sehingga saya tetap kelihatan muda. Seperti itu ya. Jadi cara saya memang rada nyeleneh, tapi insya Allah untuk orang-orang tertentu itu disukai karena dianggap tidak serius. Bagian dari entertainment tentunya. Nah, halal itu ternyata memang kompleks sih, dimulai dari zat sampai dengan logistik. Dan di Indonesia ini kebetulan Mas Sultan Emir, Pak Dokter, aku lagi mencoba mendesain sistem, karena dokterku kan sistemnya ceritanya yang kelima nih, yang logistik, karena kita masih agak harus didorong gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga disetujui karena ini menyangkut ports ya, pelabuhan, dan kemudian ya dengan ekspor impor ya, dan industri dan perdagangan agak beberapa BUMN juga mesti diketuk hatinya gitu ya, langkahnya seperti itu. Nah, these are the three main issues yang very ini fundamental tentang raw material, prosesnya, dan authentication. Inilah yang menjadi PR kita ketika di Indonesia kita punya pada waktu negara belum hadir ya, sampai akhirnya negara hadir tahun 2014, ada Undang-Undang 33 2014, terus undang-undang itu memberikan amanah lahirnya sebuah badan namanya BPJPH, dan masih ada dispute kecil di situ karena memang negara, BPJPH, Kementerian Agama nggak akan pernah boleh bisa menjadi ulama yang menghasilkan fatwa. That's the rules, that's the foundation of the regulation based on Quran gitu ya. Jadi seorang PNS di Kementerian Agama nggak boleh loh ngeluarin fatwa seperti itu. Ini agak terjadi sedikit, tapi nggak apa-apa, itu kita skip dulu. Kebetulan 2 dari bimbingan saya di IBS, 1 dari BPJPH, langsung sekretaris dari Pak Ketuanya, levelnya Dirjen Eselon 1 dari sekretaris dari Dirut PT Tukovindo gitu ya. Jadi ternyata ada fraud sedikit, tapi itu kita skipkan. Tapi intinya adalah from the source of origin sampai consumer nih enaknya di sini. Nah, ini ada yang sebetulnya ada storage, distribution, dan transportation gitu ya, yang kita masih agak harus diisi dan kedodoran. Dan ketika kita ngelihat Wardah bagus sekali tadi pabriknya, saya pikir PT Paragon bisa kok ngeproduksi ini. Kalau di Malaysia, kebetulan saya berguru juga dengan Profesor Irwandi Jaswir, Mas Sultan Emir, itu ada mereknya Tahra. Nanti saya akan sampai di sana bagaimana itu hanya quote and quote cairan aja kok yang mengandung unsur tanah, dan kemudian diberikan fatwa oleh Jakim, dan Jakim langsung dibawa Perdana Menteri, dibolehkan produksi banyak sehingga mereka punya halal ports, betul-betul bisa dalam hitungan cepat, tidak harus berton-ton tanah untuk membersihkan 1 kali tanah dan 7 kali air mengalir untuk menjadikannya suci dan kemudian bisa ekspor. Nah, inilah yang saya lihat dari riset saya beberapa kali, bahwa